Simak baik-baik ya, dan tonton videonya sampai habis, karena di akhir video bakal ada cara pembuatan MPASI, yang dimana MPASI tersebut makanan pendamping ASI bagi bayi dan balita. Jadi, tonton terus videonya. Selamat menonton! Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore. Baik, sebelum kita memulai acara penyuluhan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua. Terima kasih kepada Ibu juga sudah mau meluangkan waktunya pada acara penyuluhan kali ini. Baik, sebelumnya kita akan perkenalan dulu ya Bu. Iya. Kan ada pepatah tuh yang bilang tak kenal maka tak sayang. Gimana mau kenal kalau nggak, gimana mau sayang kalau nggak kenal. Terus perkenalkan, nama saya Soraya Febrianti, sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan kebidanan, prodi D4 plus profesi. Nah, Ibu bisa panggil saya Kori ataupun Ayu. Sekarang nama Ibu siapa? Ibu Mida, Ibu Mina. Anaknya umur berapa? umur 8 bulan, cewek. Cewek, namanya? Namanya Cika. Cika. Oke. Berarti masuk nih sama materi yang saya akan sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan materi peran gizi seimbang pada bayi dan balita. Sebelum masuk ke materi, apa sih yang Ibu tahu tentang gizi? Yang saya tahu tuh gizi adalah makanan yang dibutuhin oleh manusia, kayak buat bayi gitu. Gizi kan bagus buat perkembangan anak. Iya, betul. Betul sekali. Nah, berarti di sini gizi itu adalah makanan dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang berhubungan dengan kesehatan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi organ tubuh serta menghasilkan energi. Nah, iya, untuk bayi pun ini sangat bagus kandungan gizi itu diperhatikan karena kan bayi itu banyak aktivitasnya setelah 6 bulan ke atas kan dia mulai belajar merangsek seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian gizi seimbang. Iya. Nggak apa-apa. Nah, gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zatnya, zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan yang bergizi seimbang itu mengandung 3 fungsi utama. Yang pertama itu menghasilkan zat tenaga. Nah, zat tenaga ini menghasilkan energi yang baik bagi bayi dan balita, yang dimana tenaga diperlukan untuk melakukan aktivitas serta untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, zat tenaga ini bisa dihasilkan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya ada zat pembangun, yang dimana zat pembangun ini berguna untuk perkembangan fisik dan perkembangan organ. Nah, zat tenaga ini, zat pembangun ini bisa kita dapatkan. Selanjutnya ada zat pembangun, di mana zat pembangun ini agar organ dan jaringan dalam tubuh termasuk otak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, zat pengatur ini bisa kita dapatkan pada mineral, vitamin, dan air. Selanjutnya, apa sih definisi MPASI? Nah, MPASI itu merupakan makanan yang diberikan kepada bayi selain ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Kenapa
usia 6 bulan ke atas itu kan ASI udah nggak cukup kandungan gizinya, jadinya harus dibantu dengan makanan pendamping ASI untuk memperoleh gizinya tersebut gitu. Nah, MPASI ini bisa diberikan mulai umur 6 bulan sampai 24 bulan, yang dimana tugasnya ini untuk memenuhi makanan, peralihan dari ASI menuju makanan keluarga. Nah, selanjutnya ada juga tanda bayi siap MPASI. Apa sih tanda bayi siap MPASI? Nah, menurut WHO, setelah melewati masa ASI eksklusif, bayi sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI. Nah, contohnya itu bayi sudah berusia 6 bulan bisa mengangkat kepalanya seperti mendangak, terus bisa mulai mendapat atau mengambil makanan dan dimasukkan ke mulutnya. Dan yang keempat, mampu mengutarakan rasa kenyang dengan menolak makanan dan membuangnya kepalanya ke arah samping. Nah, selanjutnya yang terakhir itu dia bisa duduk atau bersandar ke depan. Itu tanda-tanda bayi siap MPASI. Nah, selanjutnya apa saja sih zat gizi yang dibutuhkan bayi dan balita? Ya, apa Cika? Dengerin. Siapa tuh? Halo. Siapa Halo. itu? Tuh. Halo. Siapa? Tuh. Cika bukan? Cika ya ini. Cika bukan? Sampai bukan. Cika bukan? Marah. Marah. Penan. Penan. Siapa itu? Siapa itu? Bisa kita lanjut? Ya, lanjut. Nah, selanjutnya apa aja zat gizi yang dibutuhkan bayi dan balita? Ada 5. Yang pertama itu protein. Nah, protein ini bisa kita hasilkan atau bisa kita bisa kita temui dari protein hewani dan protein nabati. Contohnya itu kan memang utama bisa dari ASI, selanjutnya ada sereal atau gandum, tahu, tempe, telur, ikan sama daging. Dan yang kedua ada karbohidrat. Karbohidratnya itu bisa dari beras, jagung, singkong, dan sayur-sayuran. Yang ketiga ada lemak, yang dimana lemak itu bisa kita ambil dari minyak goreng, margarin, dan daging. Yang keempat ada vitamin. Vitamin itu bisa kita ambil dari sayur-sayuran, jambu biji, beras merah, jeruk, tomat, wortel, seperti itu. Dan yang terakhir ada mineral. Nah, di sini ada bagan yang dimana jadwal pemberian MPASI. Nah, pada usia 6-8 bulan, Kenapa? Kenapa marah-marah? pada usia 6-8 bulan itu kita bisa mulai memberikan MPASI kepada bayi, karena di situ kan dia organ pencernaannya juga udah mulai berkembang kan. Nah, pada usia 6-8 bulan itu bisa kita lihat jam 6 pagi kita kasih ASI, selanjutnya jam 8 bisa bubur susu. Nah, jam 10 itu bisa selingan. Selingannya itu bisa dari buah. Nah, jam 12 bisa ASI kembali. Nah, di sini itu pada usia 6-8 bulan itu kita bisa memberikan MPASI 2 kali sehari. Nah, itu satu jenis aja makanannya. Misalkan mau bubur aja dulu gitu, belum ditambah yang lain-lain. Selanjutnya ada pada usia 8-10 bulan itu bisa dikasih makanan 2-3 kali sehari. Menunya udah lengkap dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, harus diperhatikan. Nah, teksturnya juga pada usia 8-10 bulan itu udah nggak lembek lagi.
kan pada awal-awal kan lembek tuh ya, Harus halus. teksturnya halus. Nah pada usia 8 sampai 10 bulan itu udah bisa kasar, dicincang-cincang kasar Iya. seperti itu. Sampai umur berapa kira-kira 10 pas masih bulan. halus itu? Oh halus itu Oh. dari 6 sampai 8 bulan. Oh berarti 6 Kan bulan, 8 awal-awal. bulan ke atas sudah bisa Iya, kasar ya? kan. Nah, selanjutnya ada periode usia 10 sampai 12 bulan. Nah, 10 sampai 12 bulan itu makannya bisa 3 sampai 4 kali sehari. Oh dari usia 10 sampai 12 Iya. bulan tuh bisa 3 sampai 4 kali. Heeh. Oh jadi dari usia 8 sampai 10 itu Masih paling 2, 3. Oh, gitu. Sama menu makanan juga lengkap. Yang tadi sayurannya, proteinnya. Heeh. Seperti itu. Nah, dari 12 sampai 18 bulan itu teksturnya udah makanan keluarga. Udah nasi utuh, bisa dicampur sayur, sayur sop gitu. Tapi kalau misalnya anaknya belum bisa nelen gitu kayak misalnya kan kalau nasi kan kayaknya masih kasar-kasar itu gimana? Diajarin pelan-pelan aja. Oh paling ya Nggak langsung itu bertahap. Dari tekstur yang pertama umur 6 bulan kan lembek, terus kasar, terus baru makanan yang padat, makanan keluarga. Oh gitu. Nah, contohnya nih, kayak gini, kan umur 6 bulan tuh masih bubur nih. Kamu makannya bubur ya? Bubur sama nih sama kayak makanan Ya. kita tuh. Bubur. Makanan dede ya? Wah, dede mamam. Bisa juga tim bubur ya, yang lembek itu. Nah, sama kayak yang tadi sudah saya jelaskan, tekstur di usia 9 sampai 10 bulan itu dicincang-cincang kasar. Jadi nggak terlalu halus seperti umur 6 bulan yang kemarin kayak gini. Iya. Kenapa, Cika? Cika mau apa? Mau jalan-jalan? Sama nih yang tadi sudah saya jelaskan seperti ini ya. Nah, apa sih, ada nggak sih penyebabnya kalau misalkan kandungan gizi pada bayi atau anak kita tuh nggak diperhatikan? Apa faktornya atau apa akibatnya seperti itu? Nah, jadi di sini ada salah satu contohnya itu kurang gizi. Gitu, kalau misalkan kandungan gizinya nggak diperhatikan buat Cika nih nanti takutnya kurang gizi gitu. Nah, kurang gizi itu karena jumlah makanan yang dimakan itu kurang, jadi anaknya kayak nggak kurang perhatian makannya itu kurang diperhatikan. Terus kandungan makanannya juga kurang diperhatikan, kayak gizi dari sayurannya, proteinnya ya kurang lengkap seperti itu. Atau juga bisa disebabkan karena penyakit bawaan, kayak misalkan dari masa hamil ibunya itu kurang memperhatikan gizi asupannya yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, terus ada tanda dan gejala kurang gizi. Nah, tandanya itu berat badan yang kurang dari normal gitu. Terus nafsu makan yang kurang, kayak awalnya anaknya misalkan nafsu jadi kurang nafsu seperti itu. Terus kurang bersemangat, matanya pucat, mudah lelah, malas beraktivitas, cengeng, dan stunting. Stunting itu tingginya kurang, kayak lebih pendek ya, perkembangannya kurang, namanya stunting. Gimana sih cara kita memotivasi anak supaya dia mau makan gitu? Jadi kayak tidak membuat suasana makanan yang gimana ya, kayak kalau misalkan kita mau makan kayak buat anaknya tuh ceria, jadi dia mau makan, misalnya diajak muter-muter, biasanya kan gitu ya sambil nyuapin anak. Terus bisa juga mengkreasikan makanan, dibentuk-bentuk gitu biar makanannya. menarik ya. Iya, biar menarik gitu. Iya kadang kan anak susah banget makannya. Kalau mau disuapin tuh nggak mau gitu, nggak Iya. lahap, terus mulutnya juga nggak mau
sekali sudah menarik, ya digambar-gambar, gambar atau dicetak. rasa-rasanya juga ini diganti-ganti gitu Iya, kan biar nggak betul. bosen ya. Mm-mm. Mana pak ya? Nah, tadi kan udah saya jelaskan tuh cara memotivasi makanan anak yang tadi ditanya. Kayak bisa kita nggak membuat suasana anak kayak dipaksa-paksa makannya, malah anaknya nanti kan nggak mau. Iya. Lebih memberikan kebebasan aja sama anaknya kayak gimana gitu. Baik, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan di materi ini? Paham. Alhamdulillah, sudah paham. Nah, baik. Saya akan sedikit melakukan evaluasi di sini. Baik, di sini saya akan sedikit melakukan evaluasi kepada Ibu. Tadi kan saya udah jelaskan ya apa itu pengertian gizi, gizi seimbang, MPASI, dan faktor yang menyebabkan kurang gizi. Nah, sekarang saya akan sedikit menanyakan kepada Ibu kembali apa sih kandungan gizi yang dibutuhkan oleh bayi? Apa aja sih? Tadi kan ada 5 tuh. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, terus sama mineral. Iya, betul. Nah, contoh kandungan yang bisa kita dapat dari karbohidrat itu apa aja contohnya? Contohnya nasi, terus sama kentang, telur, bukan salah, telur kan protein. Ini Jagung. tomat, jagung. Iya, betul. Nah, kalau misalkan protein bisa dari apa aja? Protein itu dari telur, Iya. terus jagung, Tahu, terus tempe, ikan, iya, daging. Bisa. Nah, bagus. Berarti sampai sejauh ini Ibu sudah paham ya sama materi yang saya sampaikan. Iya, insya Allah. Terus kan tadi udah saya jelaskan juga apa aja sih yang akan terjadi jika kandungan gizi pada bayi dan balita itu tidak diperhatikan. Tadi udah saya contohkan. Contohnya itu ya, Kurang gizi. kan tadi kurang gizi itu faktornya ada 3 tuh. Apa aja, Bu? Kurang gizi faktor ada 3, jumlah makanan yang dimakan tuh kurang, terus kandungan makanan yang Tidak diperhatikan, terus terakhir penyakit atau penyakit bawaan dari bisa karena ibunya nggak memperhatikan kandungan makanannya sama hamil. Ya, betul. Artinya Ibu sudah paham banget nih sama pemaparan yang tadi saya sampaikan. Karena Ibu sudah paham dan mengerti dengan materi yang saya sampaikan, semoga materinya itu bermanfaat dan Ibu bisa sebarkan ilmu yang Ibu dapat itu ke teman-teman Ibu atau sebagainya. Nah, bisa juga Ibu terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi buat makanan MPASI-nya Cika bisa lebih diperhatikan lagi ya, Bu. Terima kasih kepada Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya. Karena tadi ada keterbatasan waktu dan tempat, jadi di akhir video nanti akan ada cara pembuatan MPASI. Jadi tonton terus videonya ya. Ayo kita tonton videonya. Oke Bunda,
Ini bahan-bahan yang akan kita pakai. Pertama, kita bisa menggunakan nasi yang di rice cooker ya. Nasinya bisa dikira-kira saja sesuai yang Bunda butuhkan. Nah, nasi ini digunakan untuk karbohidratnya ya. Sedangkan untuk sayur dan seratnya, di sini saya menggunakan wortel yang nantinya akan kita parut terlebih dahulu. Dan tahu yang sudah saya potong untuk protein nabatinya ya. Nah, untuk wortelnya sendiri kita kupas dulu kulitnya Bunda, dan jangan lupa dicuci. Setelah wortelnya dikupas kulitnya, kita bisa memarut wortel tersebut agar lebih halus dan mudah dimasak. Dan ini contoh wortel yang sudah diparut. Selanjutnya kita bisa menyiapkan pancinya. Kalau bisa kita menggunakan panci khusus ya Bunda, yang digunakan khusus untuk memasak MPASI, supaya tidak tercampur dengan makanan lain yang bekas cabai. Selanjutnya kita masukkan air secukupnya. Secukupnya saja ya Bunda, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Nah, pancinya bisa kita taruh di kompor, lalu kita masukkan nasi putih terlebih dahulu. Kemudian kita bisa memasukkan tahunya yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, ketika nasi dan tahu sudah dimasukkan, kita hidupkan kompornya ya Bunda. Api kompornya kita bisa menggunakan api sedang. Dan di sini kita bisa menunggu sampai airnya mendidih ya Bunda. Dan ketika airnya sudah mendidih, kita bisa mengecilkan kompornya dan memasukkan wortel tadi yang sudah diparut ya Bunda. Nah, sesudah wortelnya dimasukkan semua, kita bisa menunggu sampai wortelnya matang ya Bunda. Dan sebelumnya kita aduk sampai rata. Dan ketika airnya mulai surut seperti ini, Bunda bisa mematikan kompornya dan kita angkat.
Di sini pun teksturnya sudah mulai lembek ya Bunda, seperti ini. Lalu kita angkat, dan setelah diangkat kita bisa langsung menyaring dengan saringan besi. Di sini saya menggunakan saringan besi ataupun kawat ya Bunda. Jadi buburnya langsung disaring. Di sini saya menggunakan saringan kawat atau besi ya Bunda. Bunda bisa menggunakan saringan apapun yang ada di rumah Bunda. Dan ini penampakan buburnya setelah disaring. Setelah buburnya disaring, kita bisa tekan-tekan seperti ini ya Bunda. Kenapa ditekan-tekan seperti ini? Supaya tekstur buburnya lebih halus. Pada tahap ini, Bunda harus sabar ya. Karena lumayan memakan waktu. Jika di rumah Bunda mempunyai blender, bisa juga menggunakan blender agar waktunya lebih efektif. Tapi pada video kali ini saya menggunakan saringan kawat atau besi. Nah, bagian bubur yang di atas ini tidak kita ambil ya Bunda. Jadi bagian bubur yang atas ini kita buang aja. Dan bagian bubur yang ada di bawah yang sudah disaring ini yang akan kita ambil. Kenapa? Karena setelah bubur yang tadi disaring dan dihaluskan, teksturnya lebih lembut. Jadi yang diambil itu yang di bawah sini. Nah, ini contoh bubur yang sudah dihaluskan dan disaring ya Bunda. Contohnya seperti ini. Nah, bubur yang sudah dihaluskan dan disaring bisa kita langsung berikan kepada bayi ataupun anak kita. Bentar, habis aja.
Nah, semoga video ini bermanfaat ya, dan ibu bisa mencontoh atau mempraktekkan video ini di rumah. Jadi, selamat mencoba.